Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'athiril hikamiyah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi khassallahu ta'ala bijami kamalatil ubudiyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ayyuhal mu'minun wal mu'minat, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Mana khana yang muliakan dan sayangi karena Allah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dengan pujian yang setinggi-tingginya, yang kita tidak tahu sebenarnya ketinggian Allah itu seperti apa ya, kita hanya meraba-raba. Fa innahu la ya'lamu qadratahu ghairuhu wa la yablughul wasifu nasifatahu. Dan kita bersyukur dengan rasa syukur yang terdalam, walaupun dengan rasa dulu ya, dengan rasa yang terdalam yang pernah dimiliki oleh seorang hamba. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Mudah-mudahan semoga Allah izinkan kita bertemu dengan beliau semasa hayat sebelum meninggal ya. Syukur-syukur bertemu dalam mimpi, walau hanya memandang ya, tidak sempat berdialog barangkali. Syukur-syukur hanya memandang, kalau tidak bisa berdialog. Apalagi seperti para aulia ya, mereka bertemu di alam dikala terjaga. Yang terpenting nanti Allah mempertemukan kita dengan Rasulullah SAW di akhirat nanti sampai di surga, mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan-ikhwan yang muliakan dan saya kenal Allah, kita lanjut kajian kita rolling ya. Kali ini giliran nasoihul ibad. Besok setelah itu fikih kalau nggak salah nih. Besok itu ad-dardir. Habis ad-dardir baru nanti Fathul Qorib biasa. Penjabaran Fathul Qorib begitulah kita bilang ya, soalnya kadang-kadang kami tidak mau ngambil dari syarahnya kembali hasiahnya nih. Insyaallah kalau ikhwan akhwat rajin nyimak di grup kiai, insyaallah taala bukan karena anak ya, bukan karena anak, tapi kebersamaan kita, keikhlasan salah satu di antara kita barangkali ya. Anak belum ikhlas tapi yang nyimak ikhlas, wah itu juga mengundang putuhnya Allah taala. Makanya kita dalam grup itu bersatu, berjamaah. Seperti ibarat sholat berjamaah, kalau imamnya tidak khusyuk, nanti ada salah satu makmum khusyuk, maka semua itu termasuk dari jamaah yang khusyuk. Begitulah dengan majelis ilmu. Khair. Kitab Nasoihul Ibad di makalah ke 7 ya, tentang ini judulnya kami ambil dari kesimpulan. Bahwa kesimpulannya bahwa tema ini adalah tentang pendosa. Salah satu ciri pendosa tersebut adalah dia mendahulukan dunia, mementingkan dunia, mengutamakan dunia. Jadi memprioritaskan dunia itu adalah ciri seorang pendosa. Barangkali seperti anak ini ya, masih pendosa. Apakah harus seperti itu? Tidak. Tentu itu bukan pasti ya, tapi itu hanya pertanda. Sebab kenapa? Karena di dunia itu kita mesti memilih ikhtiar ya. Kadang-kadang di hidup kita ini dihadapkan dengan pilihan. Di situ kita diuji. Kalau kita cenderung pendosa, mesti mementingkan duniawi. Misalnya perkara haram, syubhat, halal, itu kalau kita udah terbiasa ya. Kalau udah kita terbiasa dengan dosa, itu seperti mudah-mudah saja ya memilih yang tidak baik. Karena hidup itu selain memilih itu latihan dan terus latihan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan doa untuk dua ulama kita. Pertama Imam Ibnu Hajar Asqalani Al-Hafiz. Yang kedua Syekhuna Syekh Nawawi Al-Bantani. Nafanallahu bihima wa bi'ilmihi fid dharain. Semoga Allah menempatkan beliau di tempat yang terbaik ya, membalas semua kebaikan beliau dengan rahmat dan ridhonya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana muslimin bihi wa bi'ilmihi fid dharain. Amin. Wal maqalatus sabi'ah. Maqalah ke-7. Kemarin udah tuntas ya kalam Nabi, kemudian kalam
para Amirul Mukminin kita ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian sekarang kalam para hukama, para ulama. An Yahya bin Mu'az, dari Yahya bin Mu'az. Siapa beliau ini? Beliau adalah termasuk ulama salaf. Kalau kita telusuri itu beliau wafat di tahun sekitar 211-an Hijriah, 215 Hijrah sekitar itu ya. Beliau di bawah kurun 300 Hijriah, maka beliau termasuk seorang waliullah juga ya, seorang sufi, seorang ulama yang berada di era salaf. Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu. Ini ada kata radhiyallahu anhu ini wallahu alam ya. Yang kali ini menunjukkan beliau tinggi makomnya sampai disebutkan radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Yahya bin Mu'az, ma'asallahu karimun, tiadalah akan memaksiati Allah seorang yang mulia. Karim artinya orang yang mulia, bisa juga arti dermawan. Senang ya, baik ya, senang berbuat baik, gitu artinya karim, mulia dia. Ma'asallahu karimun, seorang yang mulia tidak akan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Tiadalah bermaksiat itu seorang yang mulia. Siapa itu karim? Kalam Syekh Nawawi, ay hamidul fa'al. Hamidul fi'al ya, yang terpuji perbuatannya. Ikhwan akhwat yang muliakan dan sayangkan Allah, kita lanjut nggih. Kenapa kata beliau mendefinisikan karim dan hamidul fi'al tadi? Wa huwa may yukrimu nafsahu bittaqwa. Orang mulia itu, yang baik perilakunya itu, dia adalah orang yang yukrimu nafsahu, menjadikan dirinya mulia, memuliakan dirinya. Tapi bukan maksudnya memuji diri sendiri, yang memuliakan, enggak, menjadikan dirinya mulia dengan apa? Bittaqwa. Maksudnya orang bertakwa itu dia punya kebiasaan, punya kecenderungan tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dan dengan apa juga dia memuliakan dirinya? Wabil ihtiras anil ma'asi, dan dia menjaga diri dari maksiat. Itu kata beliau nih. Kenapa kata beliau Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu, wala atharad dunya al akhirah hakimun, dan tidak akan mendahulukan dunia, mementingkan dunia ketimbang akhirat orang yang bijaksana. Apa maksud dari atharad dunya? Aila qaddamaha, dia tidak mendahulukannya, wala faddalaha, dan tidak mengutamakannya, gitu ya. Ini maksudnya tadi ya. Ini sepaket ini antara karim dengan hakim ya, maksiat dan asarud dunia itu dia identik. Jadi ciri-ciri orang yang bijaksana, yang hakim, yang bijaksana ya, hakim itu bijaksana ya, dia ciri-cirinya lah la asarud dunya, la yu asirud dunya ya, dia tidak mengutamakan dunia, memprioritaskan dunia ketimbang akhirat, tidak mendahulukannya, tidak mementingkannya. Apa definisi hakim? Kata beliau, ai musibun fi af'alih. Musibun fi af'alih. Musib artinya orang yang tepat ya, benar, sawab, itu kan kita tahu benar ya. Makanya musibah, ini udah kan pernah kita sampaikan ya, musibah. Kenapa dikatakan musibah? Padahal itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan ini ya, tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang buruk. Dia sesuatu yang menimpa secara tepat. Musib artinya orang atau sesuatu yang tepat sasaran, tepat dan benar, udah pas gitu ya. Maka musibah itu adalah sesuatu yang benar juga. Jadi apapun bentuknya, baik maupun buruk, jika menimpa seorang hamba, tapi biasa kita mendefinisikan musibah itu yang buruk ya, maka itu memang benarlah untuk kita. Makanya kita kalau mengalami apa, misalnya kecelakaan atau bangkrut atau kerugian atau apapun itu, kesedihan, itu udah memang untuk kita, tidak meleset, bukan karena apapun. Jadi kalau kalamnya musibah itu kalau udah lewat ya udah, itu udah takdir, ingat aja seperti itu. Kalau udah kejadian, ingat itu musibah, bahwa apa yang telah terjadi barusan ya, sedetik yang lalu itu
itu tepat memang untuk diri kita. Jadi tidak usah kita nyalahin orang lain, tidak usah kita nyalahin ini itu. Kalau kita memang bersalah maka bertaubat. Dan kita pikirkan apa yang Allah ingin kita lakukan setelahnya. Jadi kata-kata musibah itu dalam ya filosofinya, itu bahasa Arab luar biasa. Makanya musibah sesuatu yang menimpa kita secara tepat. Jadi tidak bisa kita bilang sebenarnya ini kamu yang bakal kena, tapi kok aku tidak. Itu bukan musibah seperti itu. Jadi musibah itu adalah kadar-kadarnya Allah yang pasti tepat akan jatuh ke diri kita. Makanya dinamakan musibah. Nah, musib di sini musibun fi af'alih. Nah, dia tepat, benar dalam perbuatannya. Siapa itu? Wa huwa may yamna'u nafsah, dan siapa yang mencegah dirinya an mukhalafati aqlihi salim. Nah, orang yang mencegah dirinya, yamna'u nafsah ya, mencegah dirinya dari apa? Min mukhalafati aqlihi, dari menyelisih akalnya. Akalnya bagaimana? Aqlihi salim, akalnya yang salim, yang benar, yang selamat. Bukan yang akal-akalan yang ngaco ya. Nah, jadi akal itu ketika dia salim, benar, dituntun oleh agama ya, berdasarkan agama, dituntun oleh agama, maka dia salim. Nah, itu yang kita ikuti. Nah, jadi di sini ada dua ya. Maksiat itu akan dijauhi oleh orang yang mulia, dan mementingkan dunia itu akan dijauhi oleh orang yang bijaksana. Ini dua sepaket, alimun karimun hakim, sepaket ya. Makanya salah satu ciri orang yang bijaksana itu dia mestilah menjauhi maksiat. Dan maksiat itu kebanyakan dimulai dari mementingkan dunia. Banyak contohnya, baik besar maupun kecil. Nah, contoh paling besar itu adalah Fir'aun. Udah berulang-ulang kita ini ya, para ulama kita mengingatkan. Fir'aun itu sebenarnya dalam hatinya barangkali dia beriman, tapi dia udah gengsi, dah kadung aku Tuhan. Kalau sekarang dia ngaku beriman kepada Musa, berarti dia menurunkan dirinya sebagai Tuhan dan seterusnya. Dia malu. Bahkan tangan kanannya beriman. Orang terdekat Fir'aun itu beriman. Makanya ketika udah tenggelam di Laut Merah, dibejek sama malaikat kepalanya musbah itu ya. Dia mengatakan amantu birabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Udah telat dia, udah napasnya tinggal sejengkal gitu ya. Udah di tenggorokannya baru dia mengatakan beriman. Banyak juga contohnya Qarun juga, dia lebih mementingkan hartanya yang banyak ketimbang mentaati Nabi. Itu yang sepaket. Makanya antara isar dunia alal akhirah, mengutamakan dunia atas akhirat dengan maksiat. Sehingga hati-hati kita nih. Nah, kita kembali ke nasihat kemarin di makalah ke-5 dan ke-6 situ. Kami pernah nyampaikan kalamnya Syekh Mutawalli Syarawi. Apa kata beliau? Ciri-ciri kita sebenarnya itu ahlul dunia apa ahlul akhirah ya. Hati kita itu bandingkan ketika kita didatangi oleh dua orang. Yang satunya minta sesuatu ke kita, minta bantuan ke kita, yang satunya ngasih sesuatu ke kita. Kita lebih senang yang mana? Didatengin sama si A apa si B? Yang minta ke kita apa yang ngasih ke kita? Kalau hati kita cenderung lebih senang, lebih bahagia, lebih tenang ketika didatangi si A yang meminta bantuan, minta tolong, minta sesuatu, maka kita termasuk ahlul akhirah. Nah, itu namanya kebalikan dari isar dunia alal akhirah. Kita lebih mementingkan akhirat ketimbang dunia. Begitu kan sebaliknya, kalau kita lebih senang dibantu ketimbang membantu, lebih senang dikasih dari ketimbang kita ngasih, maka kita ini masuk ke yang kedua tadi ini. Apa itu? Kita asirud dunia, kita mengutamakan dunia ketimbang akhirat. Ikhwan akhwat yang muliakan dan sayangkan Allah, kita cukupkan kajian kita sampai makalah ke-7. Insyaallah sesi berikutnya, makalah berikutnya ya, mudah-mudahan Allah berikan kita putus sebagaimana kita biasa berdoa nih, mudah-mudahan Allah kabulkan. Kita diberikan putus seperti nama grup kita ya, ilmu, amal, ikhlas. Diberikan putus hingga masuknya ilmu dan kita amalkan dengan ikhlas. Nah, kita amalkan dengan baik dan ikhlas, dan semuanya itu yang ketiga itu kalau terangkum dalam diri kita nanti akan berbuah ridhonya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahil alaina kull asir bijahil basyirin nazir. Rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma.
Allahumma astur uyuba masyayikhina anna wa la tuhib barakata ilmihim minna. Allahumma fahimna al-masyari'ata wa tariqatul haqiqah wa istamilna bihal haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma biqal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.